Assalamualaikum, halo semuanya, welcome Zuruk di seri Bedah Tuntas Grammar A2. Nah, hari ini kita akan kembali ke salah satu pilar dari bahasa Jerman, yaitu dunia perkata bendaan, yaitu Nomen. Nah, di halaman ini kita akan melakukan dua hal penting, seperti mengingat, mereview secara total semua yang perlu kita tahu, seperti tentang artikel, gender, plural, dan kasus nominatif, akusatif, datif dari level A1. Nah, keduanya kita akan berkenalan dengan anggota keluarga, yaitu dengan genitif di A2 bahasa Jerman. Jadi genitif adalah cara elegan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi kalau misalkan kalian ingin bilang mobilnya ayah atau bukunya Nisha, itu kalian bisa pakai genitif. Nah, bagian satu di sini yaitu kita akan belajar tentang. Nah, ini nomen itu adalah kata benda. Jadi, ini adalah paling dasar ya, kita belajar nomen dulu di bahasa Jerman. Setiap kata benda itu nomen punya gender gitu ya biasanya. Yaitu gendernya itu artikel tentu yaitu bestimmter artikel. Ada maskulin yaitu cowok, netrum itu netral, femininnya cewek, pluralnya jamak gitu. Nah, contoh di situ maskulinnya cowok der Stief, netralnya das Buch, femininnya die Tablette, pluralnya die Stifte, Bücher, Tabletten gitu ya. Nah, lalu lanjut di tabel singular dan plural. Tabel ini mengingatkan kita bahwa bentuk jamak itu beragam, teman-teman. Jadi ada yang cuma ada tambahannya umlaut gitu ya, kayak di situ ada der Apfel, jadinya di Apfel A-nya berubah jadi A umlaut gitu ya ini. Terus ada yang tambahan akhirannya en juga, kayak di student, di stunde jadi di stunden gitu. Pluralnya ada tambahan n atau en kayak ini, di person jadi di personen gitu ya. Lalu ada juga yang akhirannya itu ada e-nya, jadi dari der Tag yang singular jadi di Tage, der Arzt jadi di Erste. Ada perubahan umlaut, terus ada tambahan e, terus ada akhiran er juga belakangnya, terus ada akhirannya s di Autos kayak gitu. Dan seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ini, genitif, yaitu yang kita pelajari di A2. Genitif itu adalah kepemilikan, dalam bahasa Jermannya itu kepemilikan ya. Jadi kayak menyatakan kepemilikan atau milik siapa, atau misalkan dalam bahasa Inggris itu mirip dengan penggunaan apostrof s, seperti misalkan John's car gitu. Nah, di level A2 kita itu mulai dari yang paling simple. Biasanya itu kayak genitif untuk nama orang gitu ya, tambahkan huruf S di belakangnya. Lalu biasanya itu aturannya tambahkan huruf S di belakang nama orang atau pemiliknya. Kayak di sini kan, name plus S gitu. Nah, itu bentuk dasarnya kayak die Schwester von Julia. Gitu, saudara perempuan dari Julia gitu. Jadinya Julia Schwester. Terus die Freunde von Lily, jadinya Lilis Freunde, temannya si Lily gitu ya. Jadi ada tambahan S yang nempel sama nama Julia atau Lilinya gitu. Nah, perhatian di sini ya. Kalau misalkan ada nama orang yang berakhiran S, terus X, Z gitu ya, kayak Frau Weiss itu tidak menambahkan S lagi, tapi kita menambahkan apostrof aja. Apostrof itu yang kayak gini, tanda petik gitu ya. Jadi untuk menghindari bunyi aneh gitu, untuk menghindari bunyi tambahan double kayak Jonas gitu. Kalau ini kan ini ya, Frau Weiss Kollegin, jadi seperti itu. Weiss-nya ini ada tanda seperti itu. Jonas ada tanda apostrofnya. Max Bruder, Liz Freund. Jadi untuk kalimat kata-kata belakang yang namanya ada belakang S, X, Z itu pakainya itu apostrof ya. Jadi nggak pakai S gitu. Nah, contoh tambahan misalkan mobilnya ayah jadinya der Vater.
misalkan mobilnya ayah kan der Vater, mobilnya ayah. Nah, jadinya Vaters Auto. Terus misalkan rumahnya Andrea, jadi Andreas House. Nah, karena Andrea jadi Andreas gitu ya, namanya Andreas. Jadi pakainya ini ya, apostrof, nggak pakai S gitu, karena biar nggak double, jadi pakainya tanda petik yang di atas atau apostrof. Nah, jadi seperti itu untuk level genitif, untuk menyatakan kepemilikan, dan seperti itu pakainya ada caranya nama plus S. Tapi kalau misalkan namanya berakhiran S, X atau Z, kalian nggak boleh pakai S, pakainya tanda petik aja seperti itu. Lanjut untuk materi berikutnya, artikel wordnya review total dari A1. Sebenarnya kita udah bahas di A1 ya, cuma kita review ulang aja nggak apa-apa secara singkat karena mungkin kalian udah paham juga. Nah, jadi ini adalah rangkuman lengkap dari semua jenis artikel yang sudah kita kenal, berfungsi sebagai pengingat kapan harus menggunakan yang mana. Nah, yang pertama yaitu unbestimmter artikel, itu artinya ini ya, artikel tidak menentu, yaitu untuk artinya ein itu sebuah ya, dipakai saat kita menyebut sesuatu untuk pertama kalinya, saat benda itu masih baru atau tidak dikenal. Seperti masih baru dan tidak dikenal, jadi kita tidak tahu hotelnya itu apa gitu. Jadi kayak das ist ein Hafen, das ist ein Hotel. Jadi untuk menyebutkan pertama kali atau tidak dikenal atau masih baru gitu. Terus bestimmter artikel itu artikel yang sudah tentu gitu ya, pakainya der, das, die, der, die, das. Artinya nya atau itu. Jadi dipakainya saat kita sudah mengenal lawan bicaranya atau udah disebutkan sebelumnya. Gitu. Contohnya das ist der Hafen von Hamburg, das Hotel heißt Linde. Jadi karena kita menyebutkan kedua kalinya, jadi udah tahu hotelnya namanya siapa, terus sudah dikenal gitu ya maksudnya. Terus negations article itu keine, disesuaikan juga kayak maskulin, netral, feminim, plural. Itu misalkan maskulin jadinya kein, das ist kein, netralnya jadinya kein, kalau feminin keine, pluralnya keine gitu. Jadi dipakai untuk menegasikan kata benda. Das ist kein Bahnhof, itu artinya ini bukan stasiun, menegasikan, negasi. Kalau yang tadi unbestimmter artikel itu artikel tidak menentu, kalau bestimmter artikelnya menentu karena sudah tahu, sudah disebutkan kedua kalinya, sudah jelas. Kalau yang ini menegasikan artikel, pakainya disesuaikan juga, misalkan maskulin berubahnya jadi kain, netralnya kain, kalau feminin dan plural pakainya kain ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu di bagian sini nih, ini kan berarti udah ada nih di bawahnya, sebenarnya udah ada penjelasan. Kalau misalkan baru atau tidak terkenal, nicht bekannt, itu pakainya ein. Kalau misalkan kalau udah tahu, itu pakainya yang ini, bestimmter artikel. Nah, baru di bawahnya adalah untuk mempelajari kasus-kasus dalam bahasa Jerman, yaitu nominatif, akusatif, dan juga datif. Nah, di sini kita hanya review ulang ya, karena kita sudah belajar di materi A1, yaitu di Kursbuch. Kita udah belajar gitu ya. Nah, di sini adalah kasusnya. Nominatif itu menggambarkan si subjek atau pelaku. Terus kalau akusatif ini objek langsung atau korban. Terus kalau datif itu adalah objek tak langsung atau si penerima. Nah, seperti biasa kalau si subjek itu maskulin, netral, feminim, ya seperti itu ya, kayak seperti biasa, yaitu denominatif, maskulin itu der, netralnya das, feminimnya die, pluralnya die gitu ya. Der Mann ist nett, das Kind ist süß gitu ya. Jadi itu si subjeknya. Der Mann ist nett artinya pria itu baik gitu. Terus kalau di akusatif dia berubah jadi
maskulinnya yang der jadinya den, dan di sini hanya yang berubah itu yang maskulin der, di sininya jadi den. Kalau yang netral itu sama, das, didi itu sama ya, netral, feminim, plural itu di akusatifnya sama. Jadi yang berubah di akusatif itu hanya maskulin yang berubah gitu. Jadi dari der ke den gitu. Kalau yang lainnya tetap. Nah, di situ ich kenne den Mann artinya saya kenal pria itu. Lalu ada objek tak langsung yaitu datif atau sebagai penerima. Nah, kalau datif semuanya berubah ya, dari atas sampai bawah ini semuanya berubah. Ini baru semua, jadi harus kalian hafal. Perubahannya itu dari maskulinnya der jadinya dem, terus yang das, yang netral jadinya dem, terus yang feminim jadinya der, yang di plural itu berubah jadinya den, dan ada belakangnya tambahan n gitu. Ich helfe dem Mann artinya saya membantu pria itu. Di bawahnya juga di sini ada kata kerja yang biasanya diikuti oleh akusatif seperti bestellen, brauchen, essen, finden, kaufen, kochen, machen, möchten, morgen, nehmen, sehen, suchen, dan lain-lain, yaitu verben yang biasanya diikuti oleh akusatif. Lalu ada juga verben yang diikuti oleh datif seperti gefallen, helfen, passen, stehen, dan lainnya. Dan ini sangat membantu untuk latihan gitu. Oke teman-teman, hari ini kita sudah melakukan check up ulang, review ulang dari pemahaman kita tentang nomen, yaitu tentang bestimmter artikel, yaitu ada jenis-jenis gendernya dalam artikel tentu dalam bahasa Jerman, dari maskulin, netral, feminin, plural. Terus kita udah bahas singular dan plural, itu endungannya itu biasanya ada perubahan di umlaut, ada perubahan di belakangnya, dan lain-lain. Terus kita udah belajar juga genitif, kepemilikan nama plus tambahan s, kecuali kalau misalkan namanya s, x, atau z itu pakainya apostrof aja, jangan pakai s lagi. Lalu kita udah membahas ulang juga materi A1 kita, yaitu unbestimmter Artikel, itu yang ini ya, eine, sebuah kalau misalkan kita menyebutkan baru atau tidak terkenal. Tapi kalau kita sudah mengenalnya atau sudah disebutkan sebelumnya, sudah mengetahuinya, kita pakainya yang der, di, das. Terus negation artikel yang untuk menegasikannya gitu, kein, keine, keine gitu. Pokoknya ini dihafalkan aja supaya lebih mudah gitu ya rumusnya. Terus kita sudah membahas juga nominatif, akusatif, dan juga datif secara review ulang secara singkat. Jadi nominatif subjek atau pelaku, akusatif itu objek langsung, datifnya objek tidak langsung, seperti itu. Dan di bawahnya ada kasus-kasusnya, ada maksudnya kosakatanya, kata kerja yang diikuti akusatif dan juga datif, biasanya seperti itu. Oke teman-teman, semoga materi hari ini bermanfaat, dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga. Vielen Dank für Zusauen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.